Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi. Langsung saja teman-teman semuanya. Hari ini kita tidak akan membahas buku kelanjutannya dari buku karangan Jeffrey Winters tentang oligarki, tapi hari ini kita sedikit akan membahas tentang sejarah Islam. Nah, ini bisa juga dijadikan bahan kuliah. Kebetulan di sini saya sedikit membaca, mengingat-ingat kembali. Ini buku History of Arab. Nah, ini kalau teman-teman buka, ini History of Arab, karangannya Philip Kahiti. Jadi kalau ingin belajar tentang sejarah Arab, semenanjung Arab, mulai dari masa Rasulullah hingga dari sekian abad setelahnya, ini bisa dibaca. Ini rujukan paling otoritatif. Sebetulnya ini ada dua jilid, tapi ini jilid yang pertama. Teman-teman semua, mungkin ini masih belum cukup kiranya kalau kemudian ditulis dengan lebih detail lagi. Mungkin bisa dari sekian jilid tentang sejarah Islam, tapi mungkin keterbatasan penulis sehingga hanya mampu menulis 2 jilid. Tapi saya rasa itu sudah luar biasa, karena di sini menjelaskan banyak hal yang memang itu sulit kita temukan kalau kita baca di buku-buku lainnya. Misalkan tentang sejarah Iskandaria. Kita kalau sering mendengar dulu, entah itu di perbincangan dengan orang-orang yang pintar sejarah, mengatakan bahwa di Iskandaria dulu pernah ada perpustakaan besar yang kemudian itu dibakar oleh orang Kristen, sehingga lautan menjadi abu atau kolam-kolam menjadi abu karena dibakar karena perpustakaan yang dibakar. Sebetulnya cerita tersebut menurut Philip Kahiti ini ya itu palsu, jadi fiktif. Lah, hal-hal semacam ini yang perlu diluruskan dalam sejarah. Lah, mengenai cerita itu, siapa yang membesar-besarkan? Namanya Abdul Latif Al-Baghdadi. Dia itu meninggal pada tahun 629 Hijriah atau 1231 Masehi. Jadi dia yang mengarang cerita bahwa umat muslim mendirikan perpustakaan di Iskandaria, terus kemudian dibakar bukunya oleh orang-orang Kristen. Sebetulnya ya bukan berarti di Iskandaria itu tidak ada perpustakaan, tidak. Sebelumnya, jauh sebelumnya, pada tahun 43 sebelum Masehi, itu ada perpustakaan namanya Perpustakaan Ptolemaios, yang juga perpustakaan besar, tapi dibongkar atau dihancurkan oleh Kaisar Julius Caesar itu pada tahun 43 sebelum Masehi, dan itu jauh sekali sebelum Islam masuk ke Iskandaria. Dan perpustakaan yang terakhir itu bisa juga disebut perpustakaan perempuan namanya, dan itu juga dihancurkan sebelum Islam masuk oleh Raja Theodosius ini pada tahun 389 Masehi. Jadi sangat jauh sekali ketika Islam masuk ke Iskandaria, yang waktu itu ditaklukkan kalau tidak salah oleh Muawiyah daerah situ. Jadi memang ketika Islam masuk ke sana itu tidak ada perpustakaan. Jadi ya mungkin motif dari pengarangan cerita itu ingin menceritakan kepada anak cucunya atau kepada apalah motifnya, yang ingin bahwa sebetulnya Islam itu kaya dengan intelektual dan juga kemudian
mampu mendirikan perpustakaan tapi dihancurkan oleh Kristen, sehingga catatan-catatan tentang sejarah, tentang keilmuan itu hilang seketika waktu itu. Sebetulnya ya cerita itu karangan atau fiktif. Di sini Philip Kahiti menerangkan dalam bukunya History of Arab tidak ada fakta sejarah mengenai penghancuran perpustakaan Iskandaria yang didirikan oleh Islam kemudian dihancurkan oleh umat Kristen. Jadi mungkin itu soal tentang perpustakaan. Tapi bukan bukan berarti Islam itu tidak mendirikan keilmuan dan lain sebagainya karena satu cerita itu yang dianggap fiktif. Tidak. Kalau kita melihat sejarah pada masa Umar bin Khattab itu sudah memperkenalkan yang namanya ilmu administrasi. Jadi mungkin karena masa Umar Islam itu sudah berkembang luas, jadi sudah melakukan penaklukan dari sekian atau memperluas wilayah sehingga butuh administrasi yang baik. Makanya Umar bin Khattab meletakkan ilmu administrasi militer, terus kemudian pemerintahan. Nah, setelah itu kepada masanya Utsman juga demikian. Bahkan Utsman ini kodifikasi Al-Quran. Jadi Al-Quran dikumpulkan atau ditulis pertama kali itu ketika masanya Utsman. Tidak hanya itu saja, ketika masanya Utsman, Muawiyah ketika menjadi gubernur itu sempat mendatangkan seorang ulama, kalau tidak salah dari Romawi, namanya Abid. Jadi Muawiyah mendatangkan seorang penulis sejarah. Dari sana dia lahirlah buku atau kitab apa lupa saya namanya. Tapi di sana dijelaskan bahwa Abid ini disuruh menulis tentang sejarah Islam dan lain sebagainya. Kemudian lahirlah kitab itu menjelaskan tentang sejarah bangsa-bangsa terdahulu, karangan Abid. Tapi tidak hanya itu, dan masih banyak lagi persoalan intelektual yang itu berkaitan erat dengan dunia Islam, terutama perkembangan intelektual Islam itu pesatnya ketika dua tempat yang dijadikan pusat intelektual, yaitu Basrah kalau tidak salah, Basrah dan Hijaz, yang awalnya itu dijadikan pusat militer ketika masanya Umar, dirubah menjadi masanya Utsman itu dirubah menjadi pusat intelektual. Nah, salah satunya yang setelah kodifikasi Al-Quran itu juga lahir seorang peletak peletak tata bahasa, kata benda, terus kemudian kata kerja, terus kata imbuhan, yaitu namanya Abu As'ad Ad-Du'ali ya, yang meninggal pada tahun 688 Hijriah orangnya. Beliau dari Baghdad. Jadi ketika dia datang ke Basra, dia berhasil melahirkan ilmu baru dalam tata bahasa. Kebetulan pada waktu itu Basrah dan Hijaz ini yang menjadi tempat datangnya orang Islam, orang yang baru masuk Islam, entah itu dari Persia, dari Romawi, sehingga mereka yang hanya menggunakan atau mengerti bahasa Arab secara lisan, secara keseharian, dia awalnya rumit atau ya kesulitan lah untuk mempelajari bahasa Arab Al-Quran, sehingga Abu Al-As'ad Ad-Du'ali ini dia menjadi peletak pertama atau yang melahirkan ilmu bahasa, yang di situ
dia menunjukkan kata kerja, terus kemudian kata benda dan juga kata ilmuwan. Setelah Abu As'ad Ad-Du'ali juga lahir seorang yang ini menjadi menjadi penerus dari Abu As'ad Ad-Du'ali, yaitu Al-Khalil Ibnu Ahmad. Al-Khalil Ibnu Ahmad ini dia melahirkan kamus bahasa Arab. Nah, dari sana bahkan sampai sekarang banyak digunakan. Jadi ini pada masanya Utsman, kamus bahasa Arab ini. Dari Al-Khalil Ibnu Ahmad ini juga dia punya murid namanya Ibnu Sibawayh. Lah, ini teman-teman mungkin tidak asing dengan nama ini, yang kalau tidak salah dia banyak menjadi keliling dunia lah, kalau tidak salah ini ceritanya. Tapi dari Ibnu Sibawayh ini juga dia melahirkan dari sana, dari Ibnu Sibawayh yang dia meneruskan dari gurunya tentang ilmu bahasa, lahirlah ilmu filologi ya, ilmu ada satu aksiogeografi kalau tidak salah. Lah, dari sini kita dapat pelajaran bahwa Islam itu sebetulnya sangat mencintai sekali yang namanya ilmu. Maka dari itu belajar dari sejarah seharusnya ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, agar menempatkan ilmu intelektual itu di atas daripada segalanya, selain soal teologi lah, selain soal ketuhanan. Bahkan teman-teman kalau baca sejarah di Philip Kahiti ini, pada masa Abbasiyah, ini masa di mana intelektual itu menjadi yang paling utama ketika masa Khalifah Al-Ma'mun. Jadi saking cintanya orang umat muslim kala itu, saking cintanya dengan ilmu, bahkan orang yang biasa membersihkan tiap harinya lingkungannya itu penuh kotoran dengan kertas. Jadi saking cintanya dengan ilmu. Jadi pada masa itu tiap hari, tiap jam bahkan sering mengarang, menulis dan lain sebagainya, berpikir, berdiskusi dan lain sebagainya. Tapi kemudian kebiasaan hal semacam itu, intelektual itu ya dihancurkan oleh sesama sendiri, oleh umat Islam sendiri yang saling menyalahkan ya, terus kemudian mudah mengkafirkan, sehingga tidak boleh mempelajari itu, tidak boleh mempelajari ini. Inilah yang menjadi penyebab kenapa kemudian Islam itu mengalami kemunduran. Seharusnya perbedaan itu bukan menjadi dasar untuk kita saling membenci, justru ini yang harus diperdebatkan dan kemudian didiskusikan. Apalagi di dunia akademis, di dunia kampus, ya menurut saya haram hukumnya itu mengkafirkan dengan sesama teman, terus kemudian menyalahkan ini itu tanpa melalui proses diskusi yang panjang. Jadi kalau ingin menyalahkan ya bukan menyalahkan terus kemudian mengkafirkan, tapi harusnya diajak diskusi dan berdebat untuk mencari mana yang lebih benar. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran sendiri ayat yang pertama diturunkan yaitu Iqra, yang artinya yaitu membaca. Maka dari sini kita mungkin sudah selayaknya meneruskan pendahulu kita, khalifah yang seperti halnya menarik Abid untuk menulis sejarah, terus kemudian Ibnu Sibawayh yang melahirkan ilmu filologi. Orang-orang yang semacam itu yang seharusnya menjadi panutan, bukan ulama-ulama yang mudah mengkafirkan terus kemudian menjadi pemecah belah umat. Apalagi sekarang ini yang Gus Baha itu menjelaskannya seperti ini. Kalau tidak salah saya mendengarnya dari Gus Baha.
sumur yang itu rendah, tidak dalam, cetek, itu kalau dijatuhi batu, sumur itu akan mudah keruh. Karena kenapa? Karena air yang di bawah itu akan naik ke atas. Tapi sumur yang dalam, katakanlah itu samudra, ketika itu dibuang, ketika itu dilempari oleh batu, maka sumur itu tidak akan mudah keruh. Karena kenapa? Itu diibaratkan orang yang pemahaman atau kadar intelektualnya itu tinggi. Jadi kalau intelektualnya rendah, ya itu mudah keruh, mudah dipancing, mudah emosi dan lain sebagainya. Tapi ketika ilmunya tinggi, dalam, itu tidak mudah menyalahkan orang. Maka dari itu teman-teman semuanya belajar dari sejarah ini, ya mungkin singkat dan padat apa yang saya jelaskan, tapi mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus belajar, membaca dan menulis dan berdiskusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.